Oke, Bapak awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi ini masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan menggunakan aplikasi Google Meet atau dengan online. Baik anak-anak, selalu Bapak ingatkan, tidak bosan-bosannya Bapak ingatkan bahwasanya corona itu masih ada di sekitaran kita ya. Oleh karena itu tetap selalu terapkan 3 atau 5M-nya ya, kemanapun mau berpergian tetap harus selalu menerapkan 5M ya. Semangat ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, tidak ada halangan nanti mudah-mudahan ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Ini nanti dipimpin oleh siswa yang paling rajin tadi mengisi absen terlebih dahulu atau ketua kelasnya tadi ya. Ya, boleh dipimpin oleh Abdul Wahyu Maulana. Silakan Abdul Wahyu ada teman-temannya untuk berdoa. Yang lainnya, mikrofonnya dulu dihidupkan. Wahyu. Siap berdoa mulai. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku dan kemampuan untuk soleh. Amin. Ya, terima kasih Wahyu ya. Wahyu, kamu bikin doa tolong ya. Sikapnya bagaimana? Oke ya, alhamdulillah tadi sudah dipimpin doa oleh Wahyu ketua kelas. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya. Baik anak-anak, untuk lebih biar semangat lagi belajarnya, marilah kita menyanyikan sebuah wajib ya. Ya, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kita menyanyikan lagu wajib ya. Sendiri Pak. Ya Wahyu tolong ya, matikan dulu mikrofonnya ya Wahyu ya. Mikrofonnya matikan dulu Wahyu. Oke, kita menyanyikan dulu lagu
wajib ya. Judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua lagunya? Anak-anak? Oke, Ya, kalau Pak. tidak kita nyanyikan bersama-sama ya. Tolong mikrofonnya dimatikan saja ya. Oke, supaya tidak bising, supaya terdengar semua oleh semuanya lagunya. Nanti Bapak lihat dari sini. Siapa yang tidak menyanyi, Bapak lihat dari sini ya. Bismillah. Satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya bersama namanya Indonesia Nusantara. Indonesia tercinta, bersama dan berbahasa kita Sudah ya? Ya. Gimana perasaannya setelah menyanyi? Pengen Lagi? Semangat ya? Semangat. Seru, Pak. Mudah-mudahan selalu semangat. Kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Tolong yang mikrofonnya masih hidup ya, Wahyu. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya sama Restu Wardi ya. Mikrofonnya tolong ya. Dan pembelajarannya tidak bising ya. Anak-anak bisa memperhatikan dan suaranya bagus ya kesannya ya. Baik, anak-anak, tadi Bapak sudah mengirimkan link absen dan isinya tadi sudah banyak yang isi tadi ya. Ini Bapak tengok tadi sudah ada 30 orang ya. 30 orang ya. Oke. Baik, anak-anak. Bapak ingatkan kembali bahwasanya kalian harus selalu disiplin dalam menjalankan segala sesuatu, terutama belajar ya, harus disiplin. Ini kita belajarnya online, mudah-mudahan dengan belajar online juga kalian akan mendapatkan ilmu sama seperti pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Mudah-mudahan dengan disiplin kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa terlahir menjadi orang yang berguna nanti, bisa disiplin, karena kunci sukses itu adalah disiplin ya. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar pada hari ini, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Adapun setelah kalian nanti mempelajari pembelajaran hari ini, itu diharapkan nanti kalian akan bisa atau mampu yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, yang kedua, kalian diharapkan bisa merencanakan upaya keseimbangan dan keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya ya. Terus yang ketiga, kalian diharapkan bisa mencari bagian tumbuhan yang bisa menjaga kelestarian tumbuhan tersebut dan bisa menciptakan upaya pelestarian lingkungan.
apa dari bagian tumbuhan itu yang bisa menjaga kelestarian lingkungannya. Terus yang keempat, setelah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar, itu siswa mampu merancang daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan teliti. Terus yang kelima, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku untuk persiapan wawancara. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi harus bisa nanti setelah mempelajari pembelajaran hari ini kalian sudah paham dari kelima ini ya. Amin. Mudah-mudahan ya selalu dibukakan ya pikirannya, otaknya agar bisa menyerap pembelajaran hari ini ya. Amin ya. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk. Kemarin ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang tumbuhan, masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, tentang tumbuhan kemarin ya. Coba Bapak sekarang mau menampilkan ini nih, gambar ya. Coba. Nah, anak-anak, kelihatan semuanya? Kelihatan. Iya. Di situ ada gambar apa? Jelas ya gambarnya? Rumah. Ada gambar apa? Rumah. Rumah ya, rumahnya bagus atau jelek? Bagus. Bagus ya, tapi ada yang kurang di situ. Coba apa yang kurang? Coba perhatikan anak-anak. Apa? Ya, tanaman. Iya, betul sekali. Di depan rumahnya itu tidak ada tanaman ya. Tanamannya dia karena tidak ada tanaman. Coba kita bandingkan dengan yang gambar yang kedua ini. Coba lihat. Bagus nggak rumahnya? Bagus. Rumahnya bagus. Ya, tidak sebagus yang tadi rumahnya ya, tapi akan terlihat bagus lagi karena dia di depan rumahnya ada apa? Iya betul sekali, ada banyak sekali bunga-bunga, ada tanaman yang mempercantik rumahnya ya, sehingga terlihat walaupun sederhana rumahnya ya. Nah, dari dua gambar itu apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwasanya apa? Pengaruh tumbuhan itu terhadap lingkungan. Coba pengaruhnya apa? Kalau misalnya ada bunga atau tumbuhan di depan rumah kita, apa manfaatnya? Dan udah itu. Iya, apanya sih? Jadi sejuk ya, siapa itu yang ngomong tadi? Apalagi? Coba biasakan angkat tangan dulu yang mau berbicara ya. Mbak, siapa yang mau ngomong? Udara bersih. Iya, betul sekali. Ya, itu Adi. Udaranya jadi bersih, ya, sejuk ya di depan rumah kita. Nah, pada kegiatan ini kita akan belajar tentang peranan dari tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita ya, baik dalam kehidupan kita di lingkungan ya, dan bermanfaat juga bagi kita untuk melangsungkan kebutuhan sumber daya alam hayati kita ya, makanan kita berasal dari tumbuhan ya. Coba siapa di sini yang makannya pakai nasi tadi pagi? Pakai nasi semuanya ya tadi pagi makannya ya? Ya, Pak. Ya, nasi itu berasal dari nasi itu berasal dari apa nasi? Dari padi. Iya betul sekali, dari padi ya. Padi itu adalah tumbuhan, jadi kita sangat bergantung sama tumbuhannya. Baik ya anak-anak, langsung saja nih, kemarin Bapak sudah minta anak-anak untuk membawa atau mencabut atau meneliti ini ya, tumbuhan. Sudah ada ya tumbuhannya, coba ditunjukkan tumbuhan apa saja yang dibawa. Chandra, apa itu?
Daun pepaya. Oh, pepaya berarti di depan rumahnya ada pohon pepaya ya. Tolong nanti diamati pohon pepayanya ya. Terus siapa lagi? Tuh. Ada mendalin HP ini sendiri. Baju. Cabai mawar. Siapa? Dia Bella. Bella. Siapa? Sawo, Pak. Ini berapa? Sawo. Iya, di depan rumahnya ada sawo ya. Terus apa lagi nih? Ardi bayam tadi ya. Oke. Terus siapa lagi? Oh, Zahra. Apa itu Zahra? Oh, ya kangkung. Ya, bagus. Ya kangkung sudah ada akar, ada batang, ada daunnya. Oke, anak-anak sudah dibawa tadi buahnya. Coba. Nah, matikan dulu mikrofonnya ya. Coba sekarang perhatikan ya bagian-bagian dari tumbuhan. Coba Bapak share lagi ya. Bagian-bagian dari tumbuhan. Coba. Nah, terlihat semuanya anak-anak bagian-bagian tumbuhan yang intinya itu ada 3 ya. Yang pertama ada akar yang di bawah sana itu akar ya. Terus yang kedua ada Batang, daun. yang ada daun. Ya anak-anak tadi bawa tanamannya sudah bisa dijadinya ya. Itu nanti ada ditambah lagi bagian tumbuhan yang lainnya buah ya, dan bunga ya. Coba kita perhatikan dulu nih video ini ya. Coba perhatikan video. Matikan dulu mikrofonnya ya biar jelas semuanya. Chandra. Oke. Biar jelas suaranya, matikan dulu semuanya. Kita amati video ini ya. Bagian-bagian dari tumbuhan. Silakan diamati. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat Oke, yang pertama tadi apa katanya? Akar. Iya, betul sekali akar. Akar itu tadi sudah paham ya, akar itu apa, fungsinya apa. Nah, ini dia fungsinya. Coba. Menyerap air dan zat hara dari tanah. Iya, betul sekali. Widih, yang pertama bisa menyerap air dan zat hara dari tanah. Nah, air dan zat hara itu artinya pupuknya ya, sari-sari makanan dari tanah itu diambil oleh akar ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. Nah, iya betul sekali. Ada tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada buah apa ini namanya, Nak? Singkong. Oh iya, betul sekali singkong ya. Jadi singkong itu kan dia besar ya, akarnya tuh ada dagingnya, bisa dimakan juga. Itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya. Terus yang kedua ini tadi apa? Untuk memperkokoh tanaman. Chandra coba contohnya. Memperkokoh tanaman, artinya dia dengan adanya akar itu
tanaman itu jadi kokoh, jadi tidak, artinya dia punya pegangan, punya kayak untuk mencakar bawah ya supaya tumbuhannya tidak tumbang. Ya. Terus yang ketiga alat pernapasan tumbuhan seperti pada pohon bakau. Ini sudah sebagai alat pernapasan juga ya. Baik, itu akar ya. Coba lihat lagi, perhatikan lagi. Shirley, tolong. Sandra, mikrofonnya. Kita mau melihat lagi video ini. Sandra. Ya, kita lanjutkan lagi ya videonya. Yang kedua adalah batang. Berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tumbuh-tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi. Oke, tadi yang kelima adalah apa? Coba suaranya jelas nggak anak-anak? Jelas, Halo, Pak. jelas ya? Jelas, agak jelas. Iya, jelas ya. Jelas, Pak. Takutnya suaranya tidak jelas ya. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Dan dapat menyimpan cadangan makanan. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari tumbuhan ya, mulai dari akar sampai dengan daun. Yang pertama tadi akar sudah ya. Itu ada akar jenis A, ada akar serabut. Coba, akar serabut itu apa? Coba. Halo? Halo? Anak-anak? Semangat, masih tetap semangat? Di serabut. Ya, serabut itu ada contohnya apa? Pada ini ada padi dan jagung ya. Jadi pada padi dan jagung. Terus ada akar tunggang. Ini contohnya ya pada mangga, jambu ya. Nah, tadi ini fungsi dari akar tadi sudah dibacakan ya. Dan akar sudah. Nah, yang kedua kita bahas. Yang kedua ada batang ya. Batang tumbuhan itu yang berada di atas tanah, yang berada di atas tanah itu namanya batang. Ini ditunjukkan dengan garis merah ya. Nah, fungsi dari batang, coba siapa yang bisa membacakan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, Jara, boleh silakan fungsi dari batang dibacakan terlebih dahulu. Menopang agar tumbuhan tetap tegak. Ya. Hah? Ini coba bacanya di HP saja, di HP-nya. Menopang agar tumbuhan tetap tegak. Ya. Ya, coba yang lain, si Wahyu nih, Wahyu coba apa fungsi dari batang? Halo Wahyu? Wahyu? Jaringan maksudnya. Oke, ya. Ada lagi yang bisa bacakan Restu ya, Ardi, boleh. Bacakan yang di HP ya.
menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Adel? Adel, mikrofonnya Adel. Halo? Ya, jelas suaranya Restu. Ya. Yang kedua Restu? Yang kedua, tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah. Ya. Yang ketiga? Tempat penyimpanan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih ya Wahyu sudah bisa mau membacakan. Ya, jadi itu ya fungsi batang yang pertama adalah menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh tumbuhan dan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Itu yang batangnya besar-besar itu, yang ada airnya, seperti tebu, itu tempat menyimpan cadangan makanannya. Oke, yang ketiga tadi daun ya. Daun itu adalah fungsinya yaitu sebagai yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis biji? Nah, ini yang jawab tadi. Indah, mikrofonnya ya Indah. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Iya, betul sekali Indah. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan ya. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya itu sendiri dia dengan bantuan cahaya matahari ya. Dengan bantuan cahaya matahari dia membuat makanannya sendiri. Jadi dengan adanya, kalau tidak ada cahaya matahari dia tidak akan tumbuh karena tidak akan bisa makan karena makannya itu dari dia buat sendiri ya. Indah, kalau sudah berbicara nyala mikrofonnya ya, mikrofonnya tolong dimatikan ya. Yang ketiga ini sebagai tempat penguapan air. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan kaktus itu daunnya kecil ya, daunnya kecil itu pasti penguapannya juga kecil, akhirnya batangnya lah yang besar ya, tempat menyimpan air. Karena tidak bisa diuapkan, akhirnya batangnya besar. Yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, jadi bernapasnya lewat daun ya, tumbuhan itu ya. Selanjutnya bunga ya, ini bagian-bagian bunganya. Yang pertama yang lengkap ini bagian dari bunga sepatu ya. Tahu bunga sepatu ya? Ini dia bunga sepatu. Ini yang pertama ada tangkai bunganya, ada kelopak bunganya, ada mahkota, ada benang sari, ada putiknya ya. Itu bagian-bagian dari bunga. Terus yang keempat ada buah dan biji. Nah, ini buah merupakan bagian tumbuhan hasil perkembangan bunga ya. Ini bijinya juga digunakan ditutupi oleh buah daging, buah ya. Terus ada juga yang di luar bijinya. Nah, biji ini juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk pelestarian lingkungan ya, karena dengan biji itu bijinya bisa ditanam, banyak bijinya bisa tanam, bisa menghasilkan tumbuhan baru sehingga banyak tumbuh-tumbuhan itu akan melestarikan lingkungan, ya, melestarikan tumbuhan itu. Misalnya ini biji alpukat, nah, jadi kalau sudah tua, sudah mati, yang tuanya itu bisa tumbuh lagi tumbuhan yang baru. Itu maksud dari menjaga kelestarian lingkungan ya, anak-anak ya. Anak-anak, coba perhatikan di situ ada gambar siapa itu? Ada gambar apa? Cabai.
Iya betul. Ada Pak Dadang itu namanya ya. Pak Dadang yang menanam cabai dan mengambil cabai ya. Dia punya seluas lahan cabai, terlalu luas lahan cabainya. Coba anak-anak, kalian buat pertanyaan nih, ya. Anak-anak di sini Pak Dadang, seolah-olah kalian ingin mewawancarai Pak Dadang. Ini Pak Dadang mau diwawancarai sebagai petani cabai nih. Nah, kita harus terlebih dahulu membuat daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan untuk Pak Dadang. Kira-kira bagaimana cara menyusun pertanyaan untuk mewawancari Pak Dadang? Bagaimana? Coba siapa yang bisa, Chandra? Ya, kita membuat pertanyaan dulu ya, daftar pertanyaan. Coba di sini Bapak kasih tahu cara membuatnya ya. Nah, nih cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara berfungsi untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan itu dibuat seperti pertanyaan pada umumnya itu dengan menggunakan kata tanya. Kalimat tanya apa saja kalimat tanya? Coba siapa yang bisa yang tahu? Kata tanya itu ada berapa sih? Acungkan tangan. Berapa, mengapa, di mana, Iya. Iya, di mana, kapan, iya, bagaimana, mengapa, Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. iya, Indah ya, ya. Tadi disebutkan bahwa yang pertama ada kata apa ya, apa itu untuk apa sih, menanyakan apa. Zahra, tolong matikan mikrofonnya. Apa itu untuk apa sih? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi ya. Contohnya, atau dapat digunakan juga untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Misalnya, contohnya, apa tanaman yang Bapak tanam? Nah, itu ya. Terus yang kedua ada berapa, berfungsi untuk menanyakan jumlah. Ini berapa luas tanaman yang Bapak tanam, itu ya. Terus ada siapa? Siapa misalnya yang merawat tanaman ini, contohnya ya. Terus ada di mana? di kebun, Ada misalnya di mana itu untuk berfungsi untuk menanyakan apa? Menanyakan kapan Bapak mengirim tanaman cabai ini. Di mana? Di mana itu untuk menanyakan apa? Kalau misalnya Bapak tanya di mana Indah? di mana tempat, Iya, betul sekali, untuk menanyakan tempat ya. Menanyakan tempat. Di mana Bapak membeli pupuk untuk merawat tanaman cabai ini? Misalnya di DK 3 misalnya. Kapan? Ini kapan untuk menanyakan apa? Kapan? waktu, Betul sekali, Zahra. Bagus ya, untuk menanyakan waktu ya. Jadi waktu, misalnya kapan Bapak menanam atau menyiram tanaman cabai ini? Jawabannya misalnya sore Pak, dan pagi. Misalnya menanyakan waktu. kapan Terus mengapa? Mengapa ini berfungsi untuk menanyakan? keadaan, Ya sebab ya, sebab atau mengapa ya, sebabnya ya. Mengapa tanaman yang Bapak tanam misalnya harus dirawat dan disiram setiap hari? Ada jawabannya, pasti ada kata karena. Karena kalau tidak disiram setiap hari, tanaman Bapak bisa mati. Misalnya seperti itu ya. Jadi menanyakan menanyakan sebab terjadinya peristiwa itu mengapa ya. Terus yang ketujuh ada bagaimana. Ini bagaimana ini untuk menanyakan apa sih?
Keadaan. Betul sekali, Zahra. Sangat betul. Proses terjadinya Iya, betul sekali untuk menanyakan keadaan. Coba mikrofonnya yang sudah berbicara masukin lagi ya. Mikrofonnya. Indah. Ya. Jadi untuk menanyakan keadaan, misalnya bagaimana cara Bapak merawat tanaman cabai ini. Jadi atau proses ya, proses cara merawatnya dari mulai menanam, menyiramnya, terus juga sampai panen itu prosesnya ya. Baik anak-anak, itulah tadi materinya untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, di sini nampak kelompoknya ya. Kemarin sudah dibagi kelompok A dan kelompok B ya. Tadi juga Bapak sudah mengirimkan LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Sudah dikerjakan anak-anak. Bapak cek dulu ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik ya. Ntar dulu ya, Bapak. Oke, Bapak sudah kirimkan tadi. Silahkan yang belum berdiskusi atau kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 yang Bapak sudah kirim tadi untuk mereka ya. Ada yang sudah siap? Nah, ini lembar kerja pertamanya Bapak jelaskan dulu ya. Lembar kerja yang pertama itu yang pertama langkah kegiatannya anak-anak baca terlebih dahulu materi, terus tonton video tadi, videonya sudah ditonton ya, video tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, nih bisakah kamu mencari bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut dan kelestarian lingkungan? Kira-kira apa dari bagian tumbuhan itu yang bisa menjaga kelestarian tumbuhan dan lingkungan? Terus diskusikan secara berkelompok tadi menurut kelompoknya dan tulis hasilnya di buku latihanmu ya. Dan selain menulis juga tuliskan juga di Google Form. Kemarin Bapak sudah ya. Oke, sudah semua ya. Tadi ada ini Bapak cek dulu ya, tadi sudah ada yang mengirimkan ya. Terus yang LKPD yang kedua ini, pilihlah salah satu macam tanaman di sekitar rumah. Tadi sudah dipilih ya, sudah ada di sekitarannya. Terus melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, amati tanaman yang telah kamu pilih. Amati ya. Terus tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai tanaman tersebut. Pastikan pertanyaanmu dapat menggali rasa ingin tahumu. Ini kenapa sih bayam ini seperti atau ini? Seperti itu ya. Ya, udah. Gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi kalimatnya harus tersusun dengan rapi ya, menggunakan kosakata yang baku, yang baik kalimatnya. Tulislah pertanyaan pada buku latihan. Silakan ditulis ya. Oke. Bapak cek di sini. Oke, sudah ada yang mengirim tadi ya. Bapak kasih waktu yang belum 5 menit ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, coba lepaskan dulu ininya, lepaskan dulu alat tulisnya. Bukunya dilepaskan dulu. Kita biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Coba Bapak minta tepuk semangat. 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 Saya lebih semangat lagi ya. Ya, Pak. Semangat. Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya. Oke.
Oke, sambil menunggu, ini sudah ada yang mengirimkan tadi ya jawabannya. Kita tampilkan di sini ya. Siapa tadi yang sudah bagus mengirimkan lembar kerja yang pertama tadi, yang pertama ya. Siapa tadi ya? Oh, di sini ada Ajah Ra. Nih, Ajah Ra ini adalah kelompok dari kelompok A ya. Coba nanti kita tampilkan nih. Bentar, Bapak tampilkan dulu ya. Pak, Ini jangan saya LKPD juga, Pak. dari dikirimkan oleh Ajah Ra. Wahyu, mikrofonnya. Wahyu, mikrofonnya. Oke ya, Ajahra. Coba, mana Ajahra? Nah, di sini Ajahra tadi sudah mengirimkan. Pak, Nah, dari videonya tadi ya. Oke, baik. Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, waktunya sekarang mempresentasikan hasil dari lembar kegiatan yang sudah kalian buat ya. Ada yang sudah beberapa orang, beberapa siswa yang sudah mengirimkan hasil dari kerjanya tadi. Sekarang kita bacakan agar teman-teman yang lain tahu jawaban dari yang sudah siap tadi. Coba di sini yang sudah mengirimkan tadi Ajahra ya. Mana Ajahra? Ajahra? Halo Ajahra? Iya, betul sekali. Nah, coba kamu coba bacakan ya. Nih ya, KPD yang pertama. Oh. Biji karena biji orang biji karena biji bisa ditanam kembali sehingga biji tumbuhan baru. Ya, bisa tumbuh-tumbuhan baru ya, betul sekali karena Zahra tadi mengirimkan yang pertama, yaitu perwakilan dari kelompok A. Saya tadi udah juga. Ntar dulu ya, mana tadi ya? Nih, dari kelompok A Zahra ya. Oleh karena itu, Zahra Bapak kasih bintang ya. Bintang ya Zahra, bintang 1 ya. Selamat Zahra, ini Bapak kasih bintang juga di sini Zahra 1 ya. Perwakilan untuk kelompok A ya, sudah mendapatkan bintang karena sudah berani mengirimkan yang pertama dan berani mempresentasikan di depan teman-temannya jawabannya. Coba jawaban dari siapa tadi? Zahra tadi sudah betul ya? Sudah betul apa masih sudah betul apa? Bagaimana menurut yang lain? Tanggapan yang lain? Sudah betul apa? Sudah betul ya? Yang bisa, nih, yang bisa bagian tumbuhan yang bisa untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan kelestarian lingkungan itu adalah jawabannya adalah biji, karena biji bisa ditanam kembali sehingga bisa tumbuh tumbuhan baru sehingga tumbuhan tersebut tidak punah ya. Tidak punah walaupun mati nanti ada gantinya. Seperti itu ya. Oke, sekarang LKPD yang kedua. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Angkat tangan. Ada yang mau membacakan LKPD yang kedua? Ada yang mau? LKPD yang kedua? Iya, Indah, boleh. Indah
Ya, Tika Sari. Sudah ya, tadi Pak. membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara mengenai tumbuhan yang sudah kalian pilih tadi untuk diteliti, untuk diamati. Silakan Indah. Yang lain Pak, tolong. ternak, kaca, bayam, cabai atau lainnya. Apa yang pertama Indah? Pilihlah satu macam tanaman ada di sekitar rumah. Iya Misalnya betul. Nggak usah tomat, dibacakan ini, kacang Indah. hijau, bayam, cabai atau Indah. lainnya. Halo Indah. Bacakan Ya. saja ini pertanyaannya tadi, pertanyaannya. Pilihlah salah Enggak, satu pertanyaan yang macam. daftar pertanyaannya Indah, daftar pertanyaan yang sudah kamu buat, yang sudah dibuat. Oh, di sini tadi sudah Indah. Ada bisa membacakan Ya, yang telah Bisa. tadi Indah buat? bisa. Apa bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuh? Tulis pertanyaan banyaknya Iya. mengenai yang dipilih dengan menggunakan kata apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, berapa. Iya, apa coba pertanyaan yang pertama yang sudah Indah buat? Apa? Ya, apa coba pertanyaannya? Apa manfaat buah stroberi? Iya, betul sekali. Itu ya, apa manfaat buah stroberi? Tuh, apa manfaatnya coba bisa dimakan, terus bisa dijadikan jus, atau bisa dijadikan juga bahan. Terus yang kedua apa? Ada lagi pertanyaannya? Ada. Iya, Siapa yang menanam buah stroberi? iya. Siapa yang menanam buah stroberi? Jawabannya siapa? Saya. Iya, Indah. Siapa itu untuk menanyakan orang ya? Tuh ya, bagus sekali Indah. Ada lagi? Ada, Pak. Kapan pohon stroberi beranak? Beranak? Berbuah ya? Iya. Bukan beranak, tapi berbuah. Kapan anak stroberi berbuah? Misalnya setelah waktu 1 bulan misalnya. Oke, terima kasih Indah karena Indah sudah berani tadi membacakan hasil presentasinya. Indah juga berkasih bintang 1 ya. Selamat Indah. Ya. Dulu ya bintangnya di kelompoknya tadi. Indah mewakili kelompok berapa Indah? Oh, masih di kelompok yang A ya. Iya, Pak. Nah, jadi kelompok yang A sudah dapat 2 bintang, kelompok B belum dapat bintang. Semangat lagi buat kelompok B ya, agar besok bisa menyampaikan ya, siapa nih Rutu? Ardi? Udah matikan dulu mikrofonnya Indah. Ya Rutu? Ardi? Tentang bayam, Pak. Kenapa? Sudah? Mengamati bayam. Bayam ya. Terus sudah ya? Oke ya, karena waktunya juga Apakah- sudah mau habis. Ya? Kenapa? Apa manfaat bayam dalam tubuh kita? Oh iya, itu yang kedua ya, KPD yang kedua. Bagus. Terus apa lagi? Di mana bayam apakah tumbuhan akan tumbuh subur? Gimana? Di mana bayam akan tumbuh subur? Ya di mana? Coba jawabannya. Misalnya di tempat yang sejuk, yang banyak Yang pupuknya. Ya. Yang ketiga? di belakang ternak kambing. Iya bagus karena banyak
kotoran kambing ya di situ, sehingga bagus untuk pupuknya, sehingga bayamnya akan tumbuh subur ya. Terus ya. Oke, Bapak kasih jempol lah buat Restu ya, walaupun tidak yang pertama, tapi Restu juga sudah bisa tampil di depan anak-anaknya ya. Besok harus jadi yang pertama ya, biar bisa dapat bintang ya, Restu ya. Iya. Jadi harus jadi yang pertama. Jadi kalau Bapak kasih kesempatan untuk siapa yang mau mempresentasikan, cepat angkat tangan, langsung saya Pak, begitu biar nanti dapat bintang ya, sehingga nanti kelompok A sudah dapat bintang 2, belum nanti bisa ditukarkan dengan hadiah bintangnya ya. Kita lanjut lagi di Google tadi, kita Bapak simpan, jadi kelompok A yang kelompok B nanti bisa mendapatkan bintangnya. Baik ya anak-anak. Oke. Pembelajaran kenapa ini Wahyu nih? Wahyu tolong matikan mikrofonnya Wahyu ya. Oke, baik anak-anak, karena sudah jam 11.37, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Menyimpulkan, kita belajar apa saja sih hari ini? Ya, Wahyu. Mana Wahyu? Wahyu ngangkat tangan nih. Wahyu. Iya, Pak. Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar ya, Restu ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Ini dulu. Wahyu? Oh, Wahyu. Coba yang lain. Ya, Restu. Apa yang kita pelajari hari ini? Wahyu? Tentang bagian apa? Simpulannya hari ini kita mempelajari apa saja? Terus tuh coba di mikrofon. Bagian tanaman. Ya, bagian-bagian tanaman, betul. Ada apa saja sih bagian tanaman itu? Ada buah-buahan, bagian terus ya, ada berapa bagian-bagian tumbuhan itu? Tadi ada 6 ya. Yang pertama ada akar tadi ya, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah, yang keenam ada biji ya, ada 6 ya, ada 6 bagian-bagian tumbuhan. Wahyu, tolong mikrofonnya Wahyu. Selain itu tadi kita belajar apa lagi? Selain dari bagian tumbuh-tumbuhan? Biji, buah. Iya, Wahyu. Udah tadi ya disimpulkan sama si Restu ya. Selain itu ada belajar apa lagi tadi kita? Yang tadi buat pertanyaan itu apa? Iya, tadi kita belajar membuat pertanyaan ya, pertanyaan dengan apa saja, ada kata apa saja untuk membuat pertanyaan. Tadi ada berapa pertanyaan? Ya, betul. Selamat kita rumah. Iya, jadi sudah itu ya. Yang membuat pertanyaan tadi ada dengan kata siapa, dengan apa saja. Ini pembelajaran ini. Wah, kan tadi kan? Coba anak-anak. Tadi kita belajar tentang membuat pertanyaan. Kata pertanyaannya ada apa saja sih? Ada siapa? Ya. Oke, anak-anak. Untuk evaluasi ya. Silakan Bapak nanti kirim di grup WA
kalian kerjakan dengan evaluasi itu tentang pengetahuan tadi tentang pembelajaran kita hari ini. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nanti Bapak kirim dulu nih di grup WA ya. Baik, anak-anak. Halo anak-anak, masih semangat? Halo. Iya, semangat ya Zahra ya. Tapinya yang bagus. Oke ya, Bapak kirimkan link evaluasi. Coba dilihat di grupnya. Nah, silakan dikerjakan. Ada 5 soal ya, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Oke, nanti langsung masuk jawabannya ya. Bapak cek nanti jawabannya. Oke, karena pembelajaran kita sudah lama ini ya, waktunya sudah habis. Jadi Bapak akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Coba anak-anak, tadi pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan. Tolong tanaman yang sudah kalian pilih tadi dirawat, dijaga sampai berbuah, sampai berbiji, bijinya bisa ditanam lagi sehingga tidak punah ya, bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu adalah wujud dari kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita ya. Nah, ya semangat ya menjaga dan merawat tanamannya ya. Baik anak-anak, karena waktu sudah siang, sebentar lagi Iya, Pak. ya. Kalian yang laki-laki jangan lupa Jumatan ya. Ayo, jangan nakal kamu. Terus Iya, Pak. ya, siapa lagi nih? Yang laki-laki ya, siap-siap Jumatan. Baik. Ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Coba dipimpin dulu berdoa Wahyu. Ayo. Ya Allah. Silakan pimpin dulu berdoa. Siap, gerak. Teman-teman, setelah belajar, marilah kita bersyukur bersama dengan mengatakan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita ketemu lagi besok di Google Meet selanjutnya ya. Baik anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.